Orang yang terbiasa mengucapkan salam, begitu dia keluar dari kampus, keluar pintu, ada aja rasa ingin mengucapkan salam. Tak ada orang, yang ada hanya kucing, lewat kucing. Assalamualaikum kucing. Kucing juga ikut disalami. Jadi artinya sikap ini memerlukan pembiasaan. Nah, kita biasakanlah dalam proses pembelajaran kita ini, pembelajaran yang menyenangkan, mereka itu saling santun, saling tegur sapa, saling menghargai. Kita juga ikut senang dalamnya. Apabila suasana belajar kita menyenangkan, tidak terasa habis waktu. Bentar aja waktu rasanya. Kenapa? Karena menyenangkan. Jadi saya Bapak Ibu, kalau mencari sesuatu yang menyenangkan, mungkin dalam bentuk olahraga, atau ke warung, ngobrol di warung, sesuatu yang menyenangkan, sebentar aja rasanya. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, marilah kita ciptakan dalam proses pembelajaran kita itu suasananya menyenangkan. Kita puji peserta didik kita hargai mereka, kalau perlu kita yang salami mereka. Bikin mereka senang dan merindukan kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita kupas secara mendalam di dalam proses pembelajaran. Ya, evaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu juga kita kembangkan pada peserta didik kita, namanya creativity quotient, kecerdasan kreativitas. Mana cirinya orang yang kreatif itu? Cirinya orang yang kreatif itu tidak pernah puas. Begitu kita kasih ilmu satu, dia ingin dua. Begitu kita ingin kasih tugas satu, dia ingin tugasnya lebih banyak. Orang yang cerdas kreativitasnya, dia ingin selalu apalagi. Tidak puas dengan apa yang ada saja. Orang yang apalagi, pasti dia banyak berbuat. Berbuat. Orang yang banyak berbuat, pasti banyak keterampilannya. Orang yang banyak keterampilan dijamin sukses. Orang yang banyak keterampilannya, taobannya seperti batang singkong. Bapak Ibu tahu batang singkong? Tahu? Kalau di Padang namanya batang ubi. Ya Pak. Tahu Pak. Pak Sen, Pak Sandi. Benar Ya, kan Pak. tahu batang ubi? Tahu Pak. Batang Dicampakkan singkong tumbuh, ya Pak. Bu Asilah ya, tahu ya. Batang singkong. Batang singkong itu jangankan ditanam di tempat yang subur, digantung di awang-awang dia tumbuh. Nah, Pak Sandi, batang singkong itu ditanam terbalik, tumbuh juga enggak? Tumbuh juga Pak, terbalik juga tumbuh Pak. Tergeletak, Bu Nur, batang ubi, batang singkong tergeletak di tanah, tumbuh enggak? Tumbuh juga Pak, karena di mana pun. Disandarkan di dinding, tumbuh juga. Iya. Malah hanyut, tumbuh juga. Ya. Itulah cirinya orang yang cerdas kreativitas. Itulah cirinya orang yang banyak keterampilan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran kita nanti, upayakan mereka yang kreatif. Jangan kita ceramah-ceramah melulu. Nana, dengarkan ya. Lipat tangan di atas meja, Ibu akan jelaskan. 1, 2, 3, 4. Asal sama dengan membunuh anak. Ya, tidak muncul kreativitasnya, tidak muncul sikapnya, apalagi daya juang. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator, biarkan mereka yang cari. Begitu kita suruh mereka mencari, otomatis kita sudah mendidikkan kepada peserta didik kreativitas. Tentu mereka ingin yang terbaik. Apalagi supaya lebih baik, apalagi muncul rasa itu kreativitas. Dia akan membuat tugas sebaik mungkin supaya dapat nilai tinggi. Dia akan mempresentasikan sebaik mungkin supaya nilainya tinggi. Bapak Ibu,
apabila di dalam proses pembelajaran kita sudah mengedepankan peserta didik. Aduh, luar biasa. Umpamanya kalau kita kuliah melalui diskusi, cooperative learning, mereka itu ada yang presentasi, tanya jawab, ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu mendidikkan mereka menjadi kreatif. Rasa ingin bertanya, kreatif. Ingin menjawab, kreatif. Ingin presentasi lebih baik, juga kreatif. Bapak Ibu, hanya dengan kemampuan berbicara saja, itu sudah sangat luar biasa. Orang yang kreatif mampu berbicara dengan baik, insya Allah kemampuan berbicara ini akan menjadi salah satu aset untuk mereka menjadi orang sukses. Betapa banyak sekarang orang ada pemilihan-pemilihan kan, nah pemilihan-pemilihan kampanye dulu. Orang yang terbiasa berbicara dengan baik dan santun dan semangat, insya Allah di waktu mereka kampanye-kampanye akan terbawa-bawa dan akan lulus. Bapak Ibu, kemampuan berbicara dari salah satu kreativitas juga sangat bermanfaat. Boleh cerita satu lagi Bapak Ibu? Nah, sebelum kita diskusi. Nah, jadi kecerdasan kreativitas salah satu diantaranya adalah kemampuan berbicara. Bagaimana berbicara dengan santun, bagaimana presentasi dengan menyenangkan, nah, bagaimana bertanya dengan menyenangkan, bagaimana menjawab juga dengan menyenangkan. Jadi apabila sudah terbiasa berbicara, apalagi dengan menyenangkan, itu merupakan salah satu keterampilan yang nantinya mereka akan menjadi orang sukses. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit ada cerita ya, hanya dengan kemampuan berbicara. Saya tadi cerita kalau di tes di Jakarta tidak lulus untuk di Irian Jaya. Saya malu pulang. Nah, sebelum saya datang ke UMP, 6 bulan sesudahnya kan di UMP, 6 bulan itu saya malu pulang. Kenapa? Irian Jaya yang dipilih masa tidak lulus. Sarjana apaan itu? Timur-Timur, Irian Jaya dipilih tidak lulus. Apalagi di kota. Ini sarjana apa ini? Malu pulang. Malu dengan orang tua. Akhirnya saya tidak pulang-pulang selama 6 bulan. Ini baru 1 bulan aja semua persiapan habis. Tidak ada lagi uang untuk nginap. Akhirnya teringat bagaimana kalau numpang di masjid. Nah, kemudian sudah 7 masjid ditemui, tidak ada satupun yang mau nerima. Akhirnya teringat akan satu keterampilan waktu itu, waktu kuliah dulu, karena aktif di organisasi, sekali-sekali memberikan sambutan. Nah, kemampuan berbicara. Saya manfaatkan itu, keterampilan berbicara itu. Saya hafal satu ayat di dalam Al-Quran. Waktu itu saya ingat surat wal asri, al-as. Saya hafal itu ayat pendek dengan harapan saya bisa memberikan kultum tausiah di masjid. Mudah-mudahan ada petugas masjid yang mau terima, bisa numpang di sana. Nah, saya hafal wal asri 3 hari pula hafalnya, kemudian 3 hari pula cirikan makna dan artinya. Kemudian pergilah ke salah satu masjid. Saya cari masjid yang agak besar, yang ramai orang salat di sana. Waktu itu kebetulan salat zuhur. Kemudian saya lihat, ada 3 saf ramai. Nah, laki-laki 3 saf, yang perempuan belakang 2 saf ramai. Kemudian selesai salat, saya berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah zuhur yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk tetap di tempat, kita akan adakan kultum kuliah 7 menit. Terima kasih. Nah, saya salat sunat. Selesai salat sunat, tak satu pun yang berdiri. Wah, cemas, grogi, takut. Karena kita belum pernah ceramah kan. Ini ceramah ini orang yang akan diceramahi. Aduh, gimana ini, gimana. Nah, karena sudah terlanjur mengucapkan, saya naik mimbar aja dengan penuh ketakutan sebenarnya, karena orang ramai.
Saya baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Oh, lupa ujungnya Bapak. Lupa ujungnya apa lagi ya. Tapi karena sudah terbiasa berbicara, dah hilang akal. Shadaqallahul azim. Alih bahasanya, aku berlindung dengan Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waqas, demi masa. Sungguh manusia itu merasa rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kan tadi sampai di situ aja kan, dia akan hilang karena sudah terbiasa berbicara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan ayat ini dengan cerita hikayat masa lalu. Apa cerita hikayat masa lalu? Adalah sekelompok kafilah yang sedang berada di tengah padang pasir dalam keadaan haus dan lapar. Di sekelilingnya hanya ada batu dan pasir. Tiba-tiba terdengar suara. Apa suara yang terdengar? Wahai para kafilah, manfaatkan apa yang ada di sekitarmu dan bawalah sesukamu. Mudah-mudahan menjadi berkah bagimu. Tiba-tiba suara hilang. Para kafilah pada saling pandang. Apa yang akan dimanfaatkan? Jangankan tanaman, air pun tidak ada. Jangankan makanan, tanaman pun tidak ada. Apa yang akan dimanfaatkan? Mereka lagi dalam keadaan haus dan lapar. Tapi karena percaya dengan suara, ada kafilah ambil pasir segenggam masuk saku atas. Ada lebih percaya masuk saku bawah. Ada lebih percaya masuk saku belakang. Malah ada lebih percaya masuk kantong. Lanjutkan perjalanan, ternyata semua yang dibawa tadi berubah jadi emas. Begitu tahu berubah jadi emas, semuanya merasa rugi. Apa kata yang masuk saku atas? Aduh, rugi saya. Kalau tahu jadi emas, kenapa saku atas saja? Saku bawah kosong. Orang yang sudah saku bawah, merasa rugi juga. Saku belakang kosong. Kalau tahu jadi emas. Orang yang sudah masuk kantong juga merasa rugi. Aduh, kalau tahu jadi emas, itu punggung unta. Bisa itu diletakkan batu di sana. Batu besar. Kalau tahu jadi emas. Semuanya merasa rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak pernah merasa rugi. Dia selalu bersyukur. Dia selalu merasa beruntung. Untung ada terbawa saku atas. Sementara kawan ada yang tidak bawa. Untung sampai saku bawah. Sementara kawan hanya saku atas saja. Untung sampai belakang. Untung sampai kantong. Alhamdulillah untung. Malah orang yang beriman dan beramal soleh, diuji pun dia selalu beruntung. Begitu keluar dari masjid ini, ternyata sandal baru, sepatu baru hilang. Untung sepatu yang hilang, tapi kaki tidak hilang. Untung sandal yang hilang, tapi nyawa tidak hilang. Untung. Itulah ciri orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya turun dari mimbar, berdiri 2 orang. Ternyata pengurus masjid. Apa kata pengurus masjid? Assalamualaikum Pak Ustadz. Tumben Pak Ustadz bisa datang ke masjid kami. Aduh, tadi luar biasa sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana Pak Ustadz? Ditanya. Begitu kita jelaskan kita bukanlah Ustadz. Kita hanya ingin menumpang di masjid. Apa kata petugas tadi? Kalau begitu Pak Ustadz tinggal di sini aja. Kami siapkan 1 ruangan, 1 kamar. Kemudian kami siapkan selama Ustadz di sini konsumsinya kami yang tanggung. Selama Ustadz di sini uang transfernya kami yang tanggung. Kami siapkan mobil 1 Pak Ustadz. Hanya keterampilan berbicara. Untuk itu Bapak Ibu upayakan peserta didik kita nanti dalam proses pembelajaran tingkatkan keterampilan mereka. Keterampilan menulis, keterampilan bikin makalah, keterampilan apa saja, termasuk keterampilan presentasi.
Dan itu perlu dinilai. Ketahuilah Bapak Ibu, orang apabila tahu dia dinilai akan berupaya untuk lebih baik.